ना चाहिए ना खाइए। What's up brother, ketemu lagi dengan gua Chandra Breo, tetap di channel kebanggaan kalian. Alur cerita film kali ini berjudul Loudcast. Film ini menceritakan seorang pria miskin yang menemukan koper berisi uang 20 miliar yang ternyata uang itu adalah hasil korupsi dari pejabat, polisi, dan tukang parkir Alfamart. Seperti apa nasib pria ini selanjutnya? Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe dan like karena itu semua gratis. Kita lanjut ke alur ceritanya, check it bro. और ये सब क्राइम Film diawali di komplek rumah susun. Disitulah terdapat seorang pria bermuka standar dan ekonomi anjlok bernama Nandan. Dia telah memiliki istri bernama Lata dan seorang anak yang telah bersekolah di bangku SD. Nandan dan keluarganya hidup secara sederhana dan serba pas-pasan. Hingga ketika anaknya meminta sesuatu, Nandan suka pusing sendiri dan bingung gimana cara mewujudkannya. Bahkan anak mereka tahu kalau kondisi mereka sangat pas-pasan, tapi anaknya tetap meminta keinginannya dibelikan, yang membuat Nandan jadi kesal. Tak jarang juga Nandan sering berantem dengan Lata istrinya tentang perekonomian mereka, karena mereka berdua memiliki mimpi untuk bisa membuka usaha sendiri, tapi cukup mustahil karena butuh modal yang besar. Walaupun mereka suka cekcok, tapi mereka berdua seperti pasutri pada umumnya suka bercocok tanam. Semua itu terbukti ketika ditagih uang kontrakan. Dan Nandan selalu meminta keringanan waktu. Hal itu selalu terjadi setiap bulan. Nandan sendiri bekerja di tempat percetakan koran. Nandan sering mendapatkan pujian oleh bosnya. Tapi dibalik itu, Nandan disuruh loyalitas oleh bosnya. Hal itu sangat membuat dia kesal. Jadinya si Nandan suka meluapkan kekesalannya bersama rekan kerjanya, karena tugas mereka saja yang berubah, bukan nasib mereka yang berubah. Tak hanya itu, dia juga suka ngegibahin bosnya. Karena sering loyalitas, Nandan harus pulang malam. Hal itu membuat Nandan hanya punya waktu sedikit untuk berkumpul bersama keluarga kecilnya. Tapi ketika dia bisa pulang tepat waktu, Nandan tidak menghilangkan kesempatan itu. Dia selalu membawa anak dan istrinya makan-makan di luar dengan makanan kesukaan mereka, yaitu Chinese food dan nasi goreng. Suatu hari ketika pulang kerja di malam hari, Nandan kebelet buang hajat. Setelah selesai kencing, ketika akan mengambil kembali tasnya, beberapa barang ikut terjatuh, termasuk koper berwarna merah. Karena penasaran, Nandan memeriksa koper itu. Ternyata isinya uang yang sangat banyak. Nandan pun langsung berlari karena sangat ketakutan. Namun dirasa situasi aman, Nandan memutuskan untuk kembali dan membawa koper itu. Tapi sebelum itu, Nandan bertanya apakah ada orang yang memiliki tas ini. Setelah tidak ada jawaban, dia pun membawa koper itu pergi. लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ किसका बैग है? Nah, rodanya telah copot satu, Nandan menjadi susah membawa koper itu. Sampailah dia ketemu dengan bajai. Awalnya Nandan menolak menaiki bajai, namun setelah Nandan mendengar sirine polisi, akhirnya dia pun menaiki bajai itu. Ternyata supir bajai itu penasaran dengan isi koper yang dibawa Nandan. Karena itulah si sopir bertanya beberapa hal yang membuat Nandan harus berbohong sambil ketakutan. Nandan juga berpura-pura nelpon dan mengatakan kalau kopernya aman agar makin meyakinkan. Setelah sampai di gang masuk rumahnya, Nandan berjalan ke arah lain. Tapi ketika bajai itu pergi, Nandan berbalik arah untuk masuk ke perumahannya. Dengan hati-hati, Nandan membawa koper itu ke depan rumahnya, lalu menyembunyikan koper itu bersama barang-barang lainnya. Namun ketika bertemu dengan Lata, Nandan tidak mau memberitahu duit yang dia temukan, karena tidak mau dicap sebagai pencuri dan sejenisnya. Uang itu membuat Nandan tidak bisa tidur hingga subuh. Dia terpikir untuk mengamankan koper itu ke rumah tetangganya, karena dia teringat tetangganya tidak ada di rumah dan kuncinya dititipkan kepada Nandan. Setelah di dalam rumah tetangganya, Nandan masih ragu. Dia pun mengambil selembar duit itu untuk memastikan ini duit asli atau palsu. Dan hampir saja dia ketahuan oleh istrinya. Karena hal itu, Nandan menggoda sang istri untuk mengalihkan perhatiannya. Keesokan harinya, Nandan mulai membongkar
semua isi koper itu, yang ternyata koper itu berisi uang yang sangat banyak, yaitu 100 juta rupiah atau 20 miliar. Ternyata koper itu adalah milik sebuah geng yang dipimpin oleh seorang pejabat bernama Tuan Patil. Dengan niat koper itu akan dikirim ke rumah temannya yang diantar oleh anak buahnya. Namun di tengah perjalanan, anak buah Tuan Patil ditabrak mobil dari samping. Mobil itu dari geng lainnya yang dipimpin oleh Tuan Bala. Setelah koper itu didapatkan oleh geng Tuan Bala, terjadilah perlawanan dari geng Tuan Patil. Tak lama dari itu datang polisi, sehingga geng Tuan Patil memutuskan untuk kabur. Sementara geng Tuan Bala dengan terpaksa menyembunyikan koper itu ke tumpukan barang. Ketika mereka kembali untuk mengambil koper itu telah hilang diambil oleh Nandan. Yang tersisa hanyalah ban koper yang telah terputus gara-gara tertembak. Di sisi lain, Nandan sangat bahagia dan terharu sampai-sampai menamai koper itu dengan nama Anan Patikar, yang artinya kebahagiaan di dalam koper. Namun dia kembali gelisah ketika melihat berita tentang baku tembak itu. Karena hal itu dia tahu bahwa koper itu milik sebuah geng. Sementara itu, kedua geng itu sangat pusing dengan keberadaan koper itu, terutama Tuan Patil. Dia memutuskan untuk meminta bantuan seorang detektif bernama Pak Kolte, yang dikenal hebat untuk menangani penjahat-penjahat yang sedang bersembunyi. Malam harinya, Pak Kolte mulai mencari petunjuk tentang keberadaan koper itu. Dimulai dari sebuah toko buku bekas yang pernah terjadi kasus kejahatan, dibantu anak buahnya serta dari pihak polisi. Setelah pulang kerja, Nandan seperti biasa pulang melewati jalan yang kemarin yang terjadi baku tembak. Di sana dia bertemu polisi yang sedang memeriksa CCTV. Ketika Nandan mengetahui CCTV itu sudah rusak, Nandan pun sangat senang dan bahagia karena merasa aman untuk menggunakan uang itu untuk membahagiakan keluarganya. Dia juga membayar seluruh tunggakan kontrakannya, sampai-sampai dia bisa makan makanan kesukaannya sepuasnya, bahkan menyogok rekan kerjanya untuk melakukan pekerjaan si Nandan. Tapi Nandan tidak lupa 2,5% untuk bersedekah dengan membagikan makanan ke orang-orang yang membutuhkan, terutama OB di rumah susunnya. Suatu hari Nandan sekeluarga pergi ke mall. Ketika itu anaknya merengek ingin menonton film superhero. Sampai disinilah Lata mulai menyadari kalau Nandan sudah menghabiskan banyak uang akhir-akhir ini. Nandan pun berbohong dan mengalihkan perhatiannya dengan menonton film Super Asiap di bioskop. Terlihat kemesraan Nandan dan Lata sampai ketika mereka membicarakan OB rumah susun, yang mana hari ini adalah jadwal OB itu membersihkan rumah tetangga si Nandan, dan Lata juga memberikan kunci tetangga mereka ke si OB. Hal itu membuat Nandan ketakutan kopernya akan ketahuan. Nandan pun kembali pura-pura menelepon di depan istrinya dan langsung buru-buru pulang ke rumah sebelum si OB masuk ke rumah si tetangga. Ketika Nandan sampai di rumah si tetangga, dia melihat si OB belum menemukan koper itu. Lalu dia langsung menyuruh si OB untuk bersih-bersih di rumah lain sambil memberikan uang. Merasa tidak aman, Nandan pun memutuskan membagi uang itu ke dalam beberapa kantong kresek, lalu menyembunyikan di beberapa sisi di rumahnya, termasuk di tempat kerjanya. Beberapa hari kemudian, Nandan dikejutkan dengan kedatangan tetangganya yang pulang lebih cepat. Nandan pun beralasan macam-macam agar bisa mengamankan koper itu ke dalam rumahnya sebelum dia mengembalikan kunci rumah si tetangga. Akhirnya Nandan pun galau, gimana cara dia menggunakan uang sebanyak itu sampai habis. Di sisi lain dia takut jika istrinya mengetahui uang temuannya ini. Di sisi lain, Pak Kolte dan anak buahnya telah mendapatkan CCTV sepanjang jalan terjadinya baku tembak. Di CCTV itu terlihat Nandan menaiki sebuah bajai yang membuat mereka curiga. Kecurigaan mereka beralasan karena Nandan membawa sebuah koper. Kemudian Pak Kolte mencatat plat nomor bajai dengan beberapa kemungkinan karena terlihat buram di dalam CCTV. Kemudian mereka memanggil beberapa supir bajai yang sesuai dengan catatan plat nomor mereka dan menanyakan kesaksian mereka tentang Nandan. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan supir yang tepat. Dia mengaku curiga dengan tingkah laku Nandan pada saat itu. Lalu mereka pun pergi ke tempat supir itu berpisah dengan Nandan. Tapi ketika ditanya apakah ingat dengan wajahnya, si supir menjawab cuma sedikit mengingatnya. Kemudian Pak Kolte meminta bantuan seorang pelukis untuk menggambar Nandan. Dari keterangan si supir, namun yang dilukis malah gambar aktor terkenal yaitu Shah Rukh Khan. Lalu si supir menjawab kalau si Nandan tidak seperti itu wajahnya. 100% sure वो बिल्कुल भी
Karena tamparan itu si supir teringat kalau si Nandan saat itu menjatuhkan kartu bank miliknya. Dari keterangan itu, Pak Kolte mulai mendatangi cabang-cabang bank terkait. Dengan radius tidak jauh, si supir menurunkan si Nandan. Di sisi lain, Nandan memutuskan untuk menaruh uang ke cabang bank langganannya dan bertanya di mana dia bisa mendapatkan mesin penghitung uang yang dipakai petugas bank itu, karena dia ada 2 karung duit di rumahnya yang tidak bisa dihitung. Hal itu membuat semua orang ketawa karena merasa yang dikatakan Nandan itu lucu. Kemudian petugas bank pun pergi untuk menemui temannya. Nandan pun duduk untuk menunggu si petugas. Namun Nandan menjadi ketakutan ketika petugas bank dan temannya berbicara ke arah dia, apalagi ada CCTV di bank ini. Padahal petugas bank itu sedang membicarakan teman kerjanya yang ada di belakang Nandan. Nandan yang semakin ketakutan, dia pun menjadi panik dan kabur. Alhamdulillahnya Nandan selamat dan terbangun di dalam bank. Polisi memberitahu kalau dia hampir tertabrak dan pingsan. Kemudian Nandan pun diberi stroke hasil deposit tadi. Keesokan harinya Pak Kolte mendatangi banknya Nandan. Selama ini pencariannya menemukan titik terang ketika si petugas bank memberitahu kalau dia bertemu dengan nasabah yang mencurigakan kemarin. Akhirnya Pak Kolte pun mendapatkan alamat serta nama si Nandan dari petugas bank itu. Di malam hari setelah pulang kerja, Nandan telah ditunggu oleh istrinya. Ternyata Lata telah menemukan koper yang disembunyikan Nandan. Lata pun langsung marah-marah dengan apa yang disembunyikan Nandan. Merasa gak tahan dengan wang-wengong si Lata, Nanda pun menyuruh istrinya diam dan mengungkap keluh kesahnya tentang kondisi keuangan mereka dan mengatakan kalau mereka butuh uang untuk mewujudkan impian mereka. Meski begitu, Lata tetap menolak uang itu dan meminta Nandan mengembalikan uang itu atau melaporkan uang itu ke polisi. Ketika mereka terus berdebat, tiba-tiba terdengar suara yang melarang Nandan memberikan uang itu ke siapapun, yang ternyata itu adalah suara Pak Kolte yang telah sampai di rumah Nandan. Pak Kolte mengaku dia seorang polisi, lalu dia langsung memukul Nandan karena telah menyembunyikan koper itu. Lalu dia pun memberikan koper itu, tapi Pak Kolte sangat marah karena uangnya hanya ada setengah. Karena hal itu, Nandan pun mengembalikan seluruh uangnya yang disembunyikan dan harus pergi ke tempat kerja untuk mengambil sisanya. Setelah Nandan dan Pak Kolte pergi, ternyata ada geng anak buah bala yang ternyata telah mengikuti Pak Kolte selama ini. Ketika Nandan masuk ke tempat kerja, ternyata di dalam ada bosnya yang lagi galau dengan rumah tangganya. Ya mau tidak mau, Nandan harus mendengarkan curhatan bosnya itu. Di waktu bersamaan, Pak Kolte mulai diserang anak buahnya Tuan Bala. Setelah menghabiskan anak buah Tuan Bala, Pak Kolte langsung kabur ke tempat persembunyiannya. Geng Tuan Bala berhasil menyekap anak buah Pak Kolte sehingga mereka tahu tempat persembunyian Pak Kolte. Mereka pun langsung pergi bersama Tuan Bala sendiri ke tempat persembunyian Pak Kolte. Kini Nandan telah berhasil mendapatkan duitnya, lalu dia ditelepon Pak Kolte untuk membawa uangnya ke tempat persembunyiannya. Setelah Nandan mengembalikan uangnya, ternyata Pak Kolte ingin sekalian membunuh Nandan. Namun tiba-tiba geng Tuan Bala muncul dan bala bantuan geng Tuan Patil telah sampai di tempatnya juga. Baku tembak pun tak bisa dihindari sampai ketika Tuan Bala tertembak, termasuk Pak Kolte. Sementara Nandan terus bersembunyi. Dirasa situasi telah aman dan tidak ada lagi orang yang tersisa, Nandan mendapatkan telepon dari Lata. Nandan mengungkapkan bahwa dia sudah lelah mengejar duit kotor itu. Nandan hanya ingin jalanin hidup seperti sebelumnya. Tapi ketika dia akan keluar, Nandan dikagetkan oleh koper merah itu yang jatuh dari atas, yang telah disembunyikan Pak Kolte sebelumnya. Kemudian sebelum dia mengambil koper itu, Nandan bertanya lagi seperti yang pernah dia tanyakan sebelumnya, apakah ada orang yang memiliki koper ini? Setelah tidak ada yang menjawab, Nandan tidak jadi menyesal tentang uang di koper itu dan akhirnya Nandan kembali menjadi orang kaya. Di sisi lain, setelah kehilangan banyak uang karena mengejar-ngejar koper itu, Tuan Patil pun menjadi bangkrut dan memutuskan untuk tinggal di daerah terpencil. Namun dia tidak tahu kalau dia telah dibuntuti oleh anak buah Tuan Bala yang tersisa yang menyamar sebagai petani. Dan akhirnya Tuan Patil pun film pun tamat. Gimana mengerti? Film ini menjelaskan bahwa ketika rezeki sudah ditetapkan, janganlah risau dan ragu. Rezeki itu akan mendatangi kita jika sudah waktunya. Mudah-mudahan kalian terhibur. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Peace and subscribe. His name is John C.